إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Artinya, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Surat Ali Imran ayat 140 menyimpan makna yang sangat dalam dan syarat dengan hikmah. Ayat ini bukan hanya tentang peperangan, melainkan tentang kehidupan dan ujian yang kita hadapi sebagai manusia. Mari kita bahas secara lebih detail. Yang pertama, kesamaan cobaan dan keadilan ilahi. Ayat ini mengawalinya dengan perbandingan antara kaum muslimin yang terluka dalam perang Uhud dengan kaum kafir yang terluka dalam perang Badar. Ini bukan untuk membandingkan siapa yang lebih kuat atau lebih menderita, tetapi untuk mengingatkan bahwa cobaan dan kesulitan adalah bagian dari kehidupan manusia tanpa memandang keyakinan atau status sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan keadilannya dengan menyamakan penderitaan yang dialami kedua belah pihak. Ini mengajarkan kita agar tidak mudah terjebak dalam perasaan iri atau dengki ketika melihat orang lain mengalami kesulitan, karena kita sendiri juga pasti akan merasakannya. Cobaan datang sebagai ujian dan pembelajaran, baik untuk kaum muslimin maupun kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat bagaimana mereka akan meresponnya. Yang kedua, pergiliran masa dan hikmah di balik kejadian. Ayat ini menyebutkan masa kejayaan dan kehancuran. Itu kami pergilirkan di antara manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur pergantian keadaan hidup, baik berupa kejayaan maupun kehancuran, sebagai bagian dari rencananya. Kita tidak tahu kapan kita akan mengalami kejayaan atau kehancuran, tetapi kita percaya bahwa setiap kejadian memiliki hikmah dan tujuan yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk tidak terlena dalam kejayaan dan tetap bersabar saat mengalami kehancuran, karena keduanya merupakan bagian dari perjalanan hidup yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadi syuhada, pengorbanan tertinggi. Ayat ini juga menyinggung tentang kemungkinan sebagian kaum muslimin menjadi syuhada atau mati syahid. Mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap sebagai pengorbanan tertinggi dan mendapatkan pahala yang besar. Tidak semua orang berkesempatan mendapatkan kematian seperti itu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih sebagian orang untuk menjalani tugas yang sangat berharga ini. Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya mengorbankan diri untuk agama dan kemanusiaan, meskipun itu berarti menghadapi kematian.
Yang keempat, kezaliman dan kemarahan Allah. Ayat ini menutup dengan pernyataan yang tegas, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Kezaliman merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan hukumannya. Ayat ini mengajarkan kita untuk menghindari kezaliman dalam segala bentuknya dan selalu berusaha untuk berbuat baik kepada sesama. Yang kelima, makna secara keseluruhan. Surat Ali Imran ayat 140 merupakan ayat yang sangat komprehensif dan menawarkan pelajaran yang mendalam tentang kehidupan, iman, dan ujian. Ayat ini mengajarkan kita tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala, pergantian masa, pentingnya menjadi syuhada, dan kebencian Allah Subhanahu wa taala terhadap kezaliman. Ayat ini juga merupakan sumber motivasi bagi kita untuk tetap teguh dalam keimanan, bersabar dalam menjalani ujian hidup, dan berusaha untuk menjadi orang yang baik dan beriman.